Halo sahabat lingkungan Sentral Sistem Consulting. Bulan Maret 2025, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi dilanda bencana banjir yang cukup besar disebabkan karena meluapnya Sungai Kota Bekasi. Efek dari bencana tersebut, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, melakukan penertiban bangunan-bangunan yang ada di sekitar Sungai Kota Bekasi dan sekitarnya. Pada video kali ini, saya tidak akan menjelaskan penyebab banjirnya, namun saya akan menyampaikan langkah yang dilakukan oleh Gubernur Bapak Deddy Mulyadi untuk melakukan penertiban sungai. Jadi di dalam peraturan perundangan, sungai itu memiliki ruang sungai, memiliki palung sungai dan juga sempadan sungai yang idealnya tidak ada bangunan atau terbebas dari aktivitas yang tidak diperkenankan di dalam wilayah sungai tersebut. Sungai itu secara mendasar merupakan alur atau wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai pada muara sungai. Tadi saya menjelaskan bahwasanya ruang sungai itu terdiri dari palung sungai dan juga sempadan sungai. Palung sungai itu adalah cekungan atau saluran alami yang dibuat oleh aliran air untuk mengalirkan air dan sedimen. Selain itu ada sempadan sungai. Sempadan sungai itu adalah batas antara palung sungai dengan wilayah di sekitarnya atau garis mayanya. Itu dikatakan sebagai sempadan sungai. Sehingga dari dalam peraturan perundangan, banjir itu dijelaskan bahwa peristiwa meluapnya air sungai yang melebihi palung sungai. Sehingga ketika airnya masih dalam palung sungai itu belum bisa dikatakan sebagai banjir. Namun banjir itu adalah kondisi air yang melebihi palung sungai. Palung sungai tadi saya jelaskan adalah garis cekungan alami dari sungai tersebut. Yang perlu kita ketahui bahwasanya sungai itu memiliki wilayah sempadan, memiliki batas yang idealnya tidak ada aktivitas yang dilakukan di dalam sempadan tersebut. Sempadan sungai ini memiliki fungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dengan ekosistem daratan. Jadi tadi ada palung sungai, batas secara alami sungai. Nah, di sebelah kanan kirinya ini ada sempadan sungai yang ada aturannya. Berapa meter dari wilayah tersebut yang harus terbebas dari setiap aktivitas. Sempadan sungai memiliki fungsi penyangga terhadap ekosistem antara sungai dengan daratan. Karena batasan antara sungai dan daratan, sempadan ini memiliki fungsi antara lain. Yang pertama, karena dekat dengan air, maka kawasan ini sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Yang kedua, tumbuhnya berbagai rumputan yang ada di sempadan sungai ini juga bisa dijadikan sebagai filter alami dari berbagai polutan yang bisa masuk ke dalam sungai. Yang ketiga, karena wilayah sempadan ini memiliki kesuburan yang tinggi sehingga rumputan yang ada pada sempadan tersebut juga bisa menahan erosi dari tanah-tanah di sekitar sungai. Biasanya beberapa sungai berbatasan dengan persawahan yang memungkinkan sekali untuk terjadinya erosi dari tanah-tanah di sekitar sungai tersebut. Yang keempat, rimbunya dedaunan dan juga sisa tumbuhan yang mati menyediakan tempat berlindung, berteduh, berbagai fauna, termasuk binatang akuatik dan satwa liar lainnya. Dan yang terakhir, kawasan tepi sungai dan sempadannya tertata asli menjadikan properti yang bernilai tinggi karena terjadinya kehidupan yang harmonis antara manusia dan juga alam. Yang perlu kita pahami bahwasanya sempadan sungai itu memiliki ketentuan, memiliki batasan, tergantung nanti wilayahnya di mana, apakah pada sungai wilayah perkotaan atau di luar perkotaan. Di dalam aturannya, sempadan sungai ini garisnya ditentukan menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan. Yang kedua, sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan. Yang ketiga, sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan. Dan keempat, sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan. Yang masing-masing sempadan sungainya lebarannya bisa jadi berbeda-beda. Ini yang nanti harus kita ketahui kalau kita ingin
mendirikan suatu kegiatan usaha yang ternyata kegiatan usaha kita berinteraksi dengan sepadan sungai. Apakah diperbolehkan? Apakah tidak diperbolehkan? Ya, nanti berimbas pada penertiban yang dilakukan oleh Pak Gubernur Deddy Mulyadi. Yang pertama, garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan. Tanggul itu biasanya semacam konstruksi bangunan yang digunakan untuk memastikan garis sungainya jelas, bisa menggunakan tanah atau menggunakan konstruksi beton lainnya. Nah, yang pertama tadi garis sempadan pada sungai yang tidak bertanggul. Ini kalau di dalam kawasan perkotaan ini dibagi menjadi 3. Misalnya ternyata ada sungai yang mengalir pada wilayah perkotaan tapi tidak memiliki tanggul. Nah, ketentuan sempadannya kalau kedalaman sungainya 3 meter, maka garis sempadannya itu paling sedikit 10 meter kanan kirinya. Jadi kalau misalnya tadi ada sungai kedalamannya 3 meter dan tidak memiliki tanggul, maka sempadannya kanan 10 meter dari batas palung sungai dan 10 meter dari batas tepi palung sungai yang kiri, itu 10 meternya merupakan sempadan sungai jika kedalaman sungainya 3 meter. Jika kedalaman sungainya lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter, maka garis sempadannya itu 15 meter sebelah kanan dari batas palung sungai dan 15 meter sebelah kiri dari batas palung sungai. Ini kalau kedalaman sungainya lebih dari 3 sampai dengan 20 meter. Sedangkan kalau kedalaman sungainya lebih dari 20 meter, maka sempadannya itu 30 meter sebelah kanan dan 30 meter sebelah kiri. Ini menjadi perhatian kita semua kalau kita mau mendirikan usaha pada wilayah aliran sungai yang tidak bertanggul pada wilayah perkotaan. Selanjutnya, kalau sungai tidak bertanggul pada wilayah di luar kawasan perkotaan, ini dibagi menjadi 2. Ada sungai besar. Sungai besar itu ketentuannya daerah aliran sungai dengan luasan 500 km persegi. Dan ada sungai kecil, yaitu sungai dengan luasan kurang dari atau sama dengan 500 km persegi, itu dikatakan sebagai sungai kecil. Kalau pada sungai besar, ini yang tidak memiliki tanggul di luar kawasan perkotaan, dengan kategori sungai besar, maka garis sempadannya 100 meter kanan dan 100 meter kiri dari palung sungai, itu merupakan sempadan. Yang nanti ada ketentuan-ketentuan tertentu, kegiatan atau aktivitas apa yang boleh melakukan di dalam sempadan sungai tersebut. Selanjutnya, kalau sungai kecil tadi kategorinya adalah daerah aliran sungai yang di bawah 500 km persegi luasannya. Maka sempadan sungainya itu 50 meter sebelah kanan dari palung sungai dan 50 meter sebelah kiri dari palung sungai. Itu kalau untuk daerah aliran sungai kecil. Selanjutnya, garis sempadan pada sungai yang bertanggul di dalam wilayah perkotaan. Kalau ada sungai yang mengalir di wilayah perkotaan dan sungai tersebut bertanggul, maka sempadan sungainya 3 meter. Katakanlah Kota Bekasi atau Kota Jakarta, ada sungai yang mengalir, ada tanggulnya, maka 3 meter kanan dan 3 meter kiri ini merupakan garis sempadan sungai. Kalau sungai bertanggul pada wilayah luar perkotaan, artinya pada wilayah perdesaan dan lain sebagainya, maka sempadan sungainya yaitu 5 meter sebelah kanan dan 5 meter sebelah kiri. Jadi ketentuannya tadi saya menyampaikan, ada sungai yang tidak bertanggul pada wilayah perkotaan, sungai yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, sungai bertanggul pada wilayah perkotaan, dan sungai bertanggul pada luar wilayah perkotaan. Nah, Bapak Ibu, tinggal di mana, pada wilayah sungai mana, kita harus bisa memastikan sempadan sungainya berapa, apakah aktivitas kegiatan kita ada dalam wilayah sempadan tersebut atau tidak. Secara mendasar, yang menentukan batasan garis sempadan sungai itu adalah kewenangan dari pemerintah, baik dari gubernur ataupun wali kota atau bupati untuk menentukan garis sempadan sungai. Jika ternyata
Dari hasil kajian menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan sungai, maka bangunan tersebut dinyatakan status quo. Status quo inilah kondisi tidak boleh mengubah, tidak boleh menambah ataupun memperbaiki bangunan. Dan secara bertahap pemerintah boleh melakukan penertiban untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai. Ini yang dilakukan oleh Pak Gubernur Deddy Mulyadi dalam rangka menertiban wilayah-wilayah sempadan yang saat ini dihuni oleh berbagai bangunan di sekitarnya. Sempadan sungai secara mendasar bisa dimanfaatkan secara terbatas. Di antaranya ada bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai seperti mungkin tanaman sayur mayur dan juga bangunan ketenaga listrikan. Itu kegiatan-kegiatan yang boleh melakukan pemanfaatan pada wilayah sempadan sungai. Dalam hal sempadan sungai bertanggul, untuk kepentingan pengendali banjir, maka perlindungan badan tanggul itu yang ada di dalam sekitar sungai itu dilarang untuk dilakukan penanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul itu tidak diperbolehkan sama sekali. Nah, itu ketentuan sempadan yang ditentukan di dalam peraturan perundangan berkaitan dengan sungai. Sehingga kita harus bisa tahu, bisa memahami kegiatan yang boleh dilakukan pada wilayah sempadan sungai untuk menghindari berbagai kerugian yang bisa menimpa kita akibat penertiban yang dilakukan oleh pemerintah. Karena setiap kegiatan selain yang tadi disebutkan, maka dikategorikan sebagai status quo atau bisa jadi dikategorikan sebagai bangunan ilegal dan pemerintah bisa menertibkan kapanpun. Mari kita jaga ekosistem sungai untuk memastikan fungsi dari sungai tersebut dan melestarikan kehidupan yang jauh lebih baik sehingga kita terhindar dari bencana banjir. Salam lingkungan.